Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kesempatan ini di acara Kuliner Ramadan. Saya sebetulnya tidak berhak berada di sini, namun sebagai pengabdian saya kepada kita semua, mari kita sama-sama berbagi di bulan Ramadan, mensucikan ibadah kita, juga memberi informasi, memberi edukasi kepada diri kita sendiri dan kepada orang-orang di sekitar kita. Tema yang berkenaan dengan ini adalah bagaimana kewajiban orang berpuasa. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Dema, jajaran pimpinan yang sudah memberikan waktunya. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada kekasih umat Rasulullah Muhammad SAW. Tema yang saya angkat berkenaan dengan kewajiban orang berpuasa dan adalah hidup nikmat dan berkah dengan rezeki halal. Di sini tema yang saya angkat dari kedua tema yang diberikan adalah hikmah daripada kejujuran. Kenapa? Karena berpuasa seperti perintah yang sudah diberikan di surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita tahu semua, yang sudah tidak usah kita ungkap lagi bagaimana arti dan bagaimana bacaannya. Tapi di sini berkenaan dengan nilai kejujuran, kita berusaha untuk berintrospeksi diri. Saya berusaha untuk memuhasabah diri kita sendiri, mengkontemplasikan diri kita sendiri. Makna daripada berpuasa. Ramadan menjadi berkah kalau kita merasakan nikmat yang diberikan. Nikmat yang diberikan itu bukan cuma berusaha bagaimana kita menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, juga nikmat daripada nilai kesyukuran itu lebih utama bagi kita. Pemaknaan nilai kejujuran di sini adalah bagaimana kita berusaha jujur pada diri kita sendiri, jujur pada orang lain, dan terutama jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa memaknai nilai kejujuran karena puasa itu bagaimana melatih diri, melatih intuisi kita, melatih keimanan kita untuk berusaha menjalankan sesuai dengan perintah-perintah agama. Tema yang menarik di sini adalah bagaimana hidup lebih nikmat dan berkah dengan rezeki halal. Tema yang diberikan dan dipilihkan oleh tim di sini, tim Korsa dan tim Dema, menarik bagi saya. Karena apa? Rezeki halal itu bukan cuma rezeki yang diberikan berupa nikmat uang, tapi juga nikmat hidup. Kita berusaha jujur di sini. Pernahkah kita jujur pada diri kita sendiri? Berbagi rezeki yang sudah diberikan Allah berupa nikmat. Bersyukur pada Allah. Pernahkah kita memfatihahkan diri kita, mentawasulkan nikmat yang sudah diberi? Pada Allah itu memberikan nikmat yang sudah luar biasa. Tubuh kita adalah nikmat. Semua anggota tubuh kita nikmat.
Pernahkah kita berasa untuk berterima kasih pada Allah? Berterima kasih pada tubuh kita sendiri. Bangun tidur, kita selalu memikirkan bagaimana orang, bagaimana kita berterima kasih pada orang, bagaimana kita berterima kasih pada apa yang sudah diberikan. Padahal kita lupa bahwa kita juga berusaha untuk berterima kasih pada diri kita sendiri. Makna berterima kasih adalah makna nilai kesyukuran, karena di situ letaknya nikmat Allah yang luar biasa. Anggota tubuh kita juga harus kita terima kasihkan. Jujur kita berusaha. Pernahkah kita berterima kasih pada mata kita, kepada pikiran kita ketika kita membuka mata kita? Mendapatkan nikmat halal itu bukan berarti cuma menikmati apa yang sudah diberikan Allah kepada kita berupa rezeki, berupa kenikmatan lingkungan. Tapi bersyukur adalah nikmat yang paling utama bagi kita. Kenapa? Karena nilai syukur itu luar biasa nikmatnya. Saya tidak mengungkap hadis dan ayat di sini karena bukan kapasitas saya. Saya tahu kapasitas saya sebagai keilmuan saya sebagai apa. Tapi saya berusaha memuhasabah diri kita sendiri, memberi nilai edukasi pada diri kita sendiri, bahwa makna jujur itu berarti kita berusaha untuk memotivasi diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita membuka mata, pernahkah kita memfatihkan diri kita sendiri, mengucapkan Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, Al-Fatihah kepada nikmat yang diberikan Allah, kepada telinga kita, kepada mata kita, kepada otak kita, kepada anggota tubuh kita dari yang luar sampai yang dalam, sebelum kita menerima nikmat-nikmat yang lain. Nikmat diberikan pandangan mata, bahwa kita bisa merasakan bahwa ada diberikan nilai keberkahan di situ, bahwa kita bisa melihat apa yang kita rasakan, kita bisa mendengar apa yang kita dengar, dan kita bisa merasakan apa yang bisa kita rasakan. Kaitan dengan makna puasa menjadi lebih proporsional karena puasa melatih kita untuk konektif pada nilai-nilai yang sudah diberikan oleh Allah. Nilai itu berupa apa? Nilai itu berupa nikmat. Nikmat apa? Tadi pertama adalah nikmat iman. Nikmat iman yang paling kita rasakan dari kejujuran ini, bahwa kita membuka mata, kita diberikan keberkahan berupa mata yang bisa melihat sekeliling kita. Kita diberikan nafas pertama kali. Pernahkah kita mensyukurinya? Jujur pada diri kita sendiri. Sebelum kita bicara jujur pada hal yang lain, kita bicara pada, ya Allah, terima kasih ya Allah, bahwa aku hidup hari ini, aku diberikan usia hari ini ya Allah, aku diberikan kenikmatan berupa perasaan. Selanjutnya baru kita bicara pada nilai-nilai kenikmatan yang lain. Makna berpuasa itu memberikan faedah bagi kita. Kenapa? Karena puasa itu melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu, bukan cuma makan, bukan cuma hawa nafsu yang lain, tapi hawa nafsu untuk mengendalikan diri, bahwa ada nikmat yang lebih utama. Nikmat lebih utama itulah berterima kasih pada Allah, berterima kasih pada Rasulullah, bahwa kita masih dijadikan umatnya. Padahal kita tidak tahu apakah Allah itu menerima rasa syukur kita, menerima rasa kita. Karena umat Allah itu banyak. Kita adalah bagian dari umat Allah. Apakah Allah butuh kita? Pertanyaan adalah, siapa yang butuh siapa di sini? Secara jujur kita mengatakan,
kita sudah melaksanakan perintah Allah. Nanti kita bicara bahwa dalam bulan Ramadan ini banyak hikmah sekali, bahwa di sini ada terletak nikmat rezeki, nikmat sedekah, nikmat-nikmat yang lain. Tapi pernahkah kita mensyukuri itu? Jujur pada diri kita sendiri. Pernahkah kita bersyukur pada jantung kita? Pernahkah kita bersyukur pada hati kita? Pernahkah kita bersyukur pada mulut kita yang masih bisa mengecap kenikmatan Allah, masih punya rasa? Pernahkah kita bersyukur pada jari-jari tangan kita, pada panca indera kita? Jujur di sini bahwa kita menahan hawa nafsu kita untuk bicara yang lain. Rasulullah sudah memberikan contoh yang terbaik pada kita. Tapi pernahkah Rasulullah itu kita ajak dalam kehidupan kita? Kita cuma bisa mengucapkan salawat, tapi arti salawat itu bagaimana? Kita bisa mengucapkan bismillah, tapi arti bismillah itu apa? Makna kejujuran ini sampaikan dalam itu kita katakan Iqra, sampaikan walau cuma satu ayat. Ayat yang mana? Tubuh kita semua ini adalah ayat sebetulnya. Tidak usahlah kita bicara pada yang lain. Tidak usah kita berusaha menggugah yang lain, tapi bagaimana kita menggugah diri kita sendiri. Maaf kalau kata-kata saya telah menggurui, tapi sahabat kuliner sekalian di sini, saya dalam hal ini, kesempatan ini berusaha bicara pada diri saya sendiri, berusaha memuhasabah diri kita sendiri. Pemaknaan ayat bagi saya adalah bagaimana saya membaca apa yang sudah diberikan Allah. Saya berusaha membaca ayat yang ada di mata saya, bahwa saya bisa melihat karena Allah. Saya ngomong di sini, saya bersyukur bahwa Allah memberikan kesempatan pada saya untuk bicara di sini. Saya tidak ingin di sini menggugah siapapun, tapi saya berusaha menggugah diri saya sendiri, bahwa saya masih kurang bersyukur pada Allah. Saya tidak jujur pada Allah. Kenapa? Karena sudah diberikan nikmat yang luar biasa. Momentum puasa di sini memberikan makna keistiqomahan bagi kita. Bagaimana kita berusaha untuk mengevaluasi diri kita sendiri, mengedukasi diri kita sendiri, kemudian memuhasabah diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri. Sudahkah kita bersyukur pada Allah secara jujur? Syukur bukan berarti cuma beribadah, bersujud di depan sajadah, tapi bersyukur, memfatihahkan diri kita sendiri, memfatihahkan anggota tubuh kita sendiri. Rasa syukur itu ditimpakan dengan memberikan ucapan terima kasih ya Allah. Terima kasih tubuhku bahwa Engkau memfasilitasi hidupku. Semua anggota tubuh ini nikmat bagiku. Sebagai hamba Allah, apakah aku masih butuh Allah? Dan apakah Allah memang butuh aku? Rasulullah sudah memberikan tuntunan. Rasulullah lewat tingkah lakunya, perilakunya, hadis dan ayatnya, kita bisa membaca. Tapi apakah bacaan itu melekat di hati kita, melekat di pikiran kita, mengalir dalam darah kita, mengalir pada nafas kita? Makna kejujuran bermakna luar biasa, karena itu akan berefek pada lingkungan sekitar kita. Ketika pemaknaan itu menjadi nyata, itu akan menjadi nikmat. Bahwa hidup ini nikmat, semua yang diberikan Allah nikmat. Kenyataan bisa kita mengangkat tangan ini adalah nikmat. Tapi pernahkah dalam hati kita bersyukur secara jujur, ya Allah, subhanallah, nikmat-Mu ini luar biasa ya Allah. Tidak ada nikmat yang lain ya Allah. Ketika puasa mengatakan nikmat lapar,
mengatakan bahwa ada hak bagi perut kita untuk merasakan bahwa dia juga butuh. Puasa cuma bukan mengendalikan hawa nafsu, bahwa kita tidak boleh makan melalui mulut, tidak boleh minum melalui mulut, tapi ada hak juga di dalam perut kita untuk meresek kejul dari dalam diri kita untuk beristirahat, mengistirahatkan jantung kita, mengistirahatkan hati kita, mengistirahatkan ginjal kita. Bukan cuma mengistirahatkan ucapan-ucapan untuk tidak berlaku atau tidak mengatakan hal yang buruk saja, tapi mengistirahatkan semua anggota kita adalah nikmat. Pemaknaan di sini mengungkapkan bahwa puasa itu membangkitkan kesadaran kita bahwa masih ada Allah, masih ada Rasulullah, yang bukan cuma kita lafazkan zikirnya, yang kita salawati, tapi kita juga nikmati bahwa dia ada, dia hidup di dalam diri kita. Ayat-ayat itu hidup di dalam anggota tubuh kita. Sudahkah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Dan ketika kita bangun tidur, dan kita mengucapkan Alhamdulillah ketika kita menyelesaikan waktu sehari ini. Mungkin biasa bagi kita, sudah dan berlangsung terus menerus. Tapi pernahkah kita mengucapkan syukur kepada kuku kita misalnya, kepada darah kita? Saya di sini tidak ingin berbagi apa-apa kepada sahabat kuliner sekalian, tapi saya ingin menggugah diri saya, menggugah sahabat kuliner sekalian. Maaf kalau kalimat saya terbata-bata, karena luar biasa sekali. Saya baru merasakan kesadaran ini, subhanallah, betul. Saya baru merasakan kesadaran, ternyata saya masih alfa, ternyata saya masih lupa. Ya Allah, subhanallah. Saya bicara di sini tanpa konsep. Saya bicara di sini tanpa materi. Tapi inilah nikmat bagi saya. Inilah makna kejujuran bagi saya. Karena apa? Saya mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah. Bagi saya apa yang dikeluarkan ini adalah nikmat, bahwa ini adalah kata-kata Allah. Walaupun saya tidak mungkin sepasang yang lain untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah, untuk mengucapkan membuka Quran, membaca itu, membaca membaca ayat-ayat Quran. Saya tidak fasih, tapi saya ingin memfasihkan pada nilai kejujuran dari diri saya sendiri. Ya Allah, kalau cuma ini ibadah yang bisa saya lakukan, ya Allah mohon terima ya Allah. Saya ingin jujur, saya tidak bisa apa-apa ya Allah, tapi dengan nikmat yang Kau berikan lewat tangan ini, lewat mulut ini, lewat mata ini, lewat hati ini, lewat apa yang Kau diberikan Allah, saya ingin menggugah diri saya sendiri ya Allah. Pada kesempatan ini saya juga ingin menggugah sahabat kuliner sekalian ya Allah. Kalau diizinkan, bahwa saya pengen tetap menjadi umat-Mu ya Rob, umat-Mu yang sebagainya, umat yang sebenarnya umat ya Allah. Saya tidak ingin minta yang lebih. Hamba Allah yang sebenarnya hamba, umat Rasulullah yang sebenarnya umat Rasulullah yang sebaik-baiknya. Saya tidak minta lebih, karena saya tahu kapasitas yang diberikan Allah. Saya ingin jujur memanfaatkan apa yang sudah diberikan Allah. Saya sudah diberikan apa, saya berusaha bernapas dengan sebaik-baiknya. Kemampuan otak saya sudah diberikan seperti ini, segini yang saya akan manfaatkan. Kemampuan ilmu yang sudah diberikan Allah sebegini yang saya berikan, dan mencoba saya share di sini. Mungkin ini cuma yang bisa saya berikan. Mungkin tidak ada makna bagi sahabat kuliner sekalian. Tidak ada yang bisa saya gugah di sini. Tapi setidaknya dalam momentum bulan Ramadan ini,
menikmati nilai-nilai Ramadan ini, memfasilitasi semangat berpuasa ini, makna menjaga diri, menjaga hawa nafsu, juga bermakna pada nilai kesyukuran. Mungkin begini yang sudah bisa saya berikan. Saya bersyukur pada Allah, bersyukur pada Rasulullah, bersyukur pada kita semua, berterima kasih pada semua tim yang memfasilitasi terjadinya kuliner hari ini. Demikianlah saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.